Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Erick Thohir pastikan FIFA tambah larangan supporter tandang di Liga 1. Hal ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, selepas Kongres Biasa PSSI 2025 selesai digelar di Hotel Ritz-Carlton pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengakui bahwa sebenarnya FIFA hanya memberikan hukuman selama 2 tahun akibat tragedi Kanjuruhan. Hukuman itu dievaluasi oleh FIFA dan diputuskan untuk melarang adanya supporter tandang di Liga 1 2025-2026. Keputusan FIFA itu selepas melihat supporter masuk ke dalam lapangan saat Persib Bandung melawan Persis Solo pada pekan ke-34 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. FIFA kaget karena seharusnya supporter Persib tetap berada di tribun penonton ketika Mark Klok dan kawan-kawan mau angkat piala. Saya sudah bilang dan selalu ingatkan supporter bahwa kemarin kita sudah kena sanksi FIFA. Setelah peristiwa besar di Kanjuruhan, ternyata masih terjadi hal-hal kayak gini. Kami tidak bisa salahkan klub dan operator, tapi kita harus bisa saling introspeksi termasuk supporter. Kemarin di Bandung sangat-sangat merugikan fasilitas. Apalagi kemarin ada perwakilan FIFA. Karena ada kejadian itu, diperpanjanglah ini, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir tidak menyebut berapa lama perpanjangan larangan supporter tandang. Namun, Erick Thohir hanya berharap agar di Liga 1 musim depan ada perubahan. Resmi. Permohonan ganti nama 7 tim dikabulkan. Ada klub milik Exco PSSI dan Presiden RI. PSSI baru saja menggelar Kongres Biasa tahun 2025 pada Rabu, 5 Juni 2025. Kongres Biasa PSSI 2025 ini dibuka oleh Ketua Umum Erick Thohir dan juga dihadiri oleh perwakilan dari FIFA, AFC, AFF, Kemenpora, KONI, NOC, dan lain-lain. Menariknya ada 7 tim yang mendapatkan persetujuan untuk pergantian nama dan domisili. Pertama ada Bayangkara FC yang berpindah dari Surabaya ke Lampung. Selanjutnya ada Persikas Kabupaten Subang yang diakuisisi dan menjadi Sumsel United. Setelah berganti nama, mereka juga akan berpindah ke Palembang. Sumut United juga akhirnya menjadi Persika Depok dan akan pindah ke Jawa Barat. Sebelumnya, klub tersebut adalah milik anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Sementara itu, PSKC Cimahi juga menjadi nama selanjutnya yang berganti nama domisili. Tim yang bermarkas di Stadion Sangkuriang ini menjadi Garuda Yaksa FC. Garuda Yaksa dikenal sebagai salah satu proyek sepak bola milik Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu ada beberapa tim lain seperti Tornado FC Pekanbaru, PS Maluku, dan NZR Sumbersari yang berganti nama sekaligus domisili. Timnas Indonesia lolos putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah skuad Garuda mengalahkan Cina 1-0 pada pertandingan ke-9 grup C putaran ketiga, dan Bahrain kalah 0-2 dari Arab Saudi pada Kamis 5 Juni 2025. Timnas Indonesia meraih 3 poin saat menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, berkat gol tunggal yang dibuat Ula Romeni lewat tendangan penalti pada akhir babak pertama. Dalam laga ini, kiper Emil Audero yang menjalani debut, tampil apik. Dia mampu mengawal gawang Indonesia dari kebobolan. Salah satu penyelamatan krusial terjadi pada awal babak kedua. Berkat pertahanan yang solid, keunggulan tipis itu mampu dipertahankan hingga laga usai. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalahkan Cina. Skuad Garuda meroket. Timnas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di peringkat FIFA usai mengalahkan Cina dengan kemenangan 1-0. Dilansir dari VOTI Rankings, Timnas Indonesia ketambahan 15,05 poin FIFA atas kemenangan dari Cina. Tim Merah Putih kini memiliki poin 1157,98. Timnas Indonesia kini naik 6 peringkat ke posisi 117 dunia. Di sisi lain, Cina harus kehilangan 15,05 poin FIFA. Tim asuhan Branko Ivankovic turun 4 peringkat ke posisi 98 dunia. Koreo apik dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda curi perhatian di laga Timnas Indonesia versus Cina.
Koreo apik dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kompak mencuri perhatian saat laga Timnas Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Sebelum pertandingan dimulai, dua basis supporter terbesar di Indonesia yakni La Grande Indonesia dan Ultras Garuda membentangkan koreo yang mengagumkan sebelum pertandingan dimulai. Untuk La Grande Indonesia memulai koreo dengan menampilkan warna merah dan putih. La Grande Indonesia menampilkan tokoh kesatria dengan pedang dan perisai berlambang Garuda yang meluluh lantahkan tembok Cina. Ada dua material koreo yang dipersiapkan di bangku tribun seperti mozaik warna merah putih. Setelah membentangkan material warna merah putih, langsung dibentangkan peraga. Ada koreo yang dibuat dengan tulisan berwarna kuning dan hitam yang bertulisan Showtime. Selain La Grande Indonesia yang menunjukkan koreo apik ini, ada juga Ultras Garuda yang tak kalah. Mereka juga membuat koreo luar biasa dengan gambar Garuda yang terlihat terbang menuju bendera Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagaimana Piala Dunia 2026 ini bakal digelar di ketiga negara tersebut.